Namun demikian juga ada indikator lain yang menentukan kita nanti bisa diangkat atau enggak, yaitu terkait juga tentang sekolah induk, sekolah non induk. Setelah kita mengetahui bahwa di daerah kita atau Pemda kita membuka formasi PTKK Guru dan juga sudah ditentukan apakah kita itu bisa mendaftar atau tidaknya. Dan selanjutnya di sini nanti baik itu dari pelamar kebutuhan khusus maupun juga pelamar kebutuhan umum. Di sini nanti kita ikut seleksi administrasi dan selanjutnya di sini nanti kita akan bersaing untuk mendapatkan penempatan dan juga memenangkan formasi sehingga nanti kita bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2023. Nah, di sini nanti salah satu kategori peserta itu adalah pelamar umum ya. Yang mana di sini nanti pelamar umum itu merupakan untuk kita tuh memperebutkan sisa formasi setelah dilakukan penempatan, yaitu bagi teman-teman pelamar prioritas, THK 2 dan juga honorer. Nah, selanjutnya di sini tentunya kita tidak semua Pemda itu membuka untuk formasi pelamar umum ya. Nah, selanjutnya di sini bagi teman-teman untuk lulusan PPG, guru non ASN sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian teman-teman guru swasta, pada video ini kita akan memberikan update informasi dan tutorial bagaimanakah cara melihat sisa formasi P3K guru yang nantinya itu akan kita perebutkan dari kategori pelamar umum atau P4. Nah, di sini tentunya nanti setelah kita mengetahui itu harus segera mengatur strategi ya untuk bisa lulus dan juga mendapatkan penempatan P3K Guru 2023. Dikarenakan sepertinya ini nanti persaingannya cukup ketat. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini untuk kita itu sebagai penentu juga kita bisa lanjut pendaftaran pelamar umum atau enggaknya kemarin ketika dibuka pendaftaran pelamar umum mulai dari tanggal 4 Oktober. Nah, selanjutnya di sini kita juga sekaligus bisa mengetahui yaitu kira-kira jumlah sisa formasi yang kita berebutkan itu nanti berapa. Nah, di sini kita berkunjung ke ssyasenbkn.go.id. Kemudian di sini kita bisa scroll ke bawah, tepatnya pada bagian yaitu di sini pilih pendidikan ya. Nah, di sini kita bisa pilih pendidikan. Kalau misalkan P3K guru itu kan pasti kita S1 ya. S1 atau D4, kemudian kita cari program studi misalkan. Nah, di sini nanti misalkan adalah agama. Ini adalah dari S1 agama misalkan. Kemudian instansinya di sini kita bisa ketikkan Pemkab masing-masing. Tentunya kita bisa melihat di daerah kita masing-masing. Kemudian untuk pengadaannya di sini kita pilih yaitu P3K guru. Kemudian kita bisa klik cari. Maka di sini nanti dengan mengisikan data tadi kita akan bisa mengetahui yaitu sisa formasi yang masih dibuka di daerah kita itu mana saja untuk mapelnya. Nah, selanjutnya di sini misalkan saja ya, ini kita sudah dapatkan ini. Nah, ini ada sisa formasi yang kita perebutkan. Tentunya jumlah yang muncul di jumlah ketersediaan formasi ini akan berbeda dari dulu ketika pendaftaran pelamar kebutuhan khusus itu dibuka ya. Kemudian ketika kita scroll ke bawah ke kanan, tentunya di sini nanti akan disajikan data yang termutakhir yaitu misalkan untuk guru ahli pertama guru bahasa Inggris, mengapa ijazah saya bahasa Inggris saya nggak bisa melamar ahli pertama guru bahasa Inggris ini? Dikarenakan ternyata di daerah saya ini adalah untuk P3K guru pelamar umum ini adalah sudah nol ya. Jadi ketersediaan formasi sudah nol. Artinya formasi bahasa Inggris ini sudah dilamar oleh teman-teman yang pelamar kebutuhan khusus teman-teman. Dan di sini kita bukakan yaitu contoh formasi dari suatu Pemda. Misalkan adalah yang seperti ini. Yaitu ketika awal pendaftaran dibuka, ini nanti akan ada perbedaan ya teman-teman. Ini adalah dulu ketika pendaftaran sudah dibuka di awal-awalnya. Dalam pengumuman ini kita dapatkan informasi bahwa untuk ahli pertama guru agama Hindu ini ada 1, ahli pertama guru agama Islam ini ada 82. Kemudian yang ahli pertama guru Katolik ini adalah 2, kemudian ahli pertama guru kelas ya itu 100, yang mana saat ini tentunya teman-teman yang di daerah kami itu tidak bisa melanjutkan pendaftaran ya untuk yang pelamar umum. Mengapa demikian? Dikarenakan di sini untuk guru kelas itu sudah habis dilamar oleh teman-teman dari kebutuhan khusus terdiri dari P1, kemudian juga guru non ASN sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun dan juga dari THK 2. Kemudian untuk yang PJOK ini bisa melanjutkan pendaftaran. Nah, nanti kira-kira dari jumlah formasi ini sisa yang akan kita perebutkan untuk pelamar umum itu kira-kira jumlahnya berapa?
Nah, setelah di sini kita buka jumlah formasi di Pemda kita, ini adalah seperti ini. Nah, kemudian ketika tadi kita cek di ssnbkn.go.id, disajikanlah yaitu daftar yang seperti ini. Nah, misalkan di sini untuk ahli pertama guru PJOK ya di daerah kami. Ahli pertama guru PJOK ini adalah sisa formasi. Jumlah ketersediaan saat ini adalah 43. Nah, berarti di sini untuk pelamar kebutuhan khusus ini adalah jumlahnya berarti dari 80 itu dikurangi 43, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa memanfaatkan data ini, yaitu untuk mengetahui jumlah pelamar kebutuhan khusus atau jumlah saingan kita untuk pendaftar yang kebutuhan khusus ya. Jadi kalau misalkan di sini jumlah formasi ada 80, kemudian sisanya masih ada 43, berarti jumlah pesaing kita untuk pelamar kebutuhan khusus ini berarti kurang dari 40 ya. Berarti berapa nih? 37 ya, teman-teman. Berarti pelamar kebutuhan khusus dari PJOK ini sekitar ada 37 orang. Nah, tentunya nanti apakah dari 37 orang ini nanti akan bisa lulus dan diangkat menjadi ASN P3K semua di tahun ini? Tentunya nanti akan bisa lebih besar ya untuk peluangnya. Nah, kemudian di sini kita cek yaitu untuk ahli pertama guru bahasa Indonesia. Nah, guru bahasa Indonesia PJOK itu termasuk kategori guru yang bisa melanjutkan pendaftaran untuk yang pelamar umum ya. Nah, ternyata sisa untuk ahli pertama guru bahasa Indonesia ini ada 21, teman-teman. Coba kita cek di sini untuk ahli pertama guru bahasa Indonesia ini untuk penempatan SMP di daerah kami itu adalah jumlah formasi itu ada 30. Nah, jumlah formasi ada 30 guru bahasa Indonesia. Nah, sekarang ini masih ada 21 formasi. Tentunya cukup besar juga untuk kita bisa perebutkan ya dari guru bahasa Indonesia ini. Nah, kemudian di sini misalkan guru IPS itu masih ada 21. Di sini kita cek guru IPS ini ada 40 ya, jumlah formasi 40, namun masih ada sisa yang bisa diperebutkan oleh teman-teman pelamar umum itu ada 21. Berarti di sini pelamar kebutuhan khususnya hanya ada sekitar berapa nih? 19 ya. Ya, 19, teman-teman. Kemudian untuk guru agama Islam, nah, teman-teman, guru agama Islam masih ada sisa formasi 20. Ini dari jumlah formasi yaitu 82. Nah, berarti pelamar kebutuhan khususnya berapa berarti? Nah, berarti di sini adalah 82 dikurangi 20 ya. Berarti ada 60-an ya. Nah, 78 ya, betul ya, 62-an. Nah, ini teman. Kemudian untuk ahli pertama guru TIK masih ada sisa formasi kebutuhan umum nanti yang bisa kita perebutkan. Ini ada 16 guru TIK. Nah, ini berarti guru TIK dari kelamar kebutuhan khusus yang bisa yang sudah resume mendaftar ini ada sekitar hanya berapa nih ya? Hanya 4 ya. Nah, teman. Ini seperti halnya di tahun kemarin pun dari TIK ini banyak sekali yang kosong formasinya. Jadi nggak ada yang mendaftar ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan untuk mendaftar di TIK ini dikarenakan di sini kebutuhannya cukup banyak ya, teman-teman. Kemudian di sini untuk guru kelas. Nah, mungkin teman-teman guru kelas di daerah kami itu ada yang bertanya, mengapa di sini ahli pertama guru kelas jumlahnya 100, kemudian di sini kok masih ada jumlah 10, kita nggak bisa lanjut pendaftaran. Nah, kita coba cermati di sini yaitu P3K ini ada yang disabilitas kan. Nah, disabilitas dan juga tidak. Nah, di sini kita cek yaitu untuk guru kelas yang dimaksud di sini ini adalah yang bisa dilamar oleh disabilitas. Berarti yang berhak melamar ini adalah yang disabilitas ya untuk guru kelas ini. Sedangkan di sini kita cek untuk guru kelas yang untuk umum, artinya yang tidak disabilitas, ini adalah formasi 0, ya kan? Untuk pelamar 0 dikarenakan jumlah pelamar guru kelas ini sudah melebihi dari 100 ini. Nah, berarti di sini masih ada 10, berarti 90, teman. Yaitu ada 90 guru kelas formasi yang diperebutkan oleh kebutuhan khusus. Yang disabilitas ini ada 10 ya, disisakan karena memang menurut peraturan itu ada sekian persen untuk yang disabilitas. Kemudian BK ini masih ada 9. Ahli pertama guru IPA ini masih ada 9. Ini adalah dari 20 ya. Berarti ada 11 kebutuhan khusus yang mendaftar nih untuk IPA nih. Kemudian ahli pertama guru matematika ini masih ada 4. Kemudian guru agama Kristen masih ada 3 dan seterusnya. Ini untuk guru prakarya ini sudah habis 1 ya. Guru seni budaya 1, prakarya habis, PKN habis. Kemudian untuk bahasa Inggris ini juga udah habis. Nah, saya punya teman yaitu ijazahnya bahasa Inggris, itu mau milih formasi di guru kelas ini nggak bisa dikarenakan udah habis kan. Kemudian mau milih bahasa Inggris SMP juga nggak bisa. Kenapa? Dua-duanya udah habis.
Nah, selanjutnya di sini nanti untuk peta persaingan kita sebagai pelamar umum itu kira-kira gimana? Nah, di sini dari seluruh pelamar umum tentunya nanti kita adalah di bagian ini ya, yang keempat ini, yaitu kita login, nanti kita lulus seleksi administrasi. Setelah kita lulus seleksi administrasi sesuai dengan jadwal, nanti kita ikut seleksi kompetensi. Nah, nanti setelah itu kita bisa mencetak kartu peserta ujian. Kita ikut seleksi kompetensi, materinya kompetensi teknis bidang jabatan masing-masing. Kalau misalkan saya itu misalkan guru PAI misalkan ya, dengan ijazah PAI, maka nanti saya akan mengikuti seleksi kompetensi ya tentang mapel PPAI itu. Dan di sini untuk kompetensi teknis bidang jabatan itu adalah terdiri dari seleksi kompetensi teknis, kemudian juga manajerial, sosiokultural, kemudian wawancara. Kemudian teknis itu terdiri dari yaitu materi profesional, materi pedagogik, itu harus kita pelajari ya. Nah, teman-teman pelamar umum di sini nanti belajar yang bagus di sini. Kemudian setelah kita ikut seleksi kompetensi, maka kita ikut seleksi kompetensi tambahan. Nanti ada pembobotannya, ini prosentasenya. Setelah itu nanti kita menunggu pengumuman. Namun di sini kita pelamar umum nanti terakhir penempatannya ya. Karena nanti dari seluruh formasi diurutkan dulu penempatan dari teman-teman yang pelamar kebutuhan prioritas atau lulus passing grade, kemudian THK 2 dan juga guru sekolah negeri. Nah, di sini nanti pelamar umum yang terdiri dari lulusan PPG, guru swasta, guru non ASN, sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun. Maka yang penting usaha kita apa? Usaha kita tuh mendapatkan nilai yang setinggi-tingginya. Dan kita penuhi passing grade. Kalau misalkan passing grade kita lihat di passing grade sekarang, ini saya yakin teman-teman pelamar umum ini semua pasti lulus passing grade. Mengapa demikian? Dikarenakan passing grade tahun ini itu cukup terbilang rendah ya teman. Saya yakin teman-teman nanti lulus passing grade semua. Nah, kalau misalkan passing grade sudah kita pegang, teman-teman berusahalah pokoknya dapat nilai terbaik. Nanti dikarenakan apa? Dikarenakan nanti selain kita harus lulus passing grade, maka di sini nanti kita harus mendapatkan peringkat terbaik berdasarkan dari ketersediaan formasi yang ada. Jadi teman-teman di sini nanti misalkan saya itu ijazahnya PJOK, misalkan pendaftarnya itu ada berapa ya? Misalkan ada 100 ya, ada 100, berarti nanti hanya 43 yang lulus. Nah, ini kita usahakan dapat ranking dari seluruh nilai itu adalah yang diangkat ini adalah dari peringkat 1 sampai dengan 43. Usahakan kita dari 100 orang ini dapat peringkat antara 1 sampai dengan 43. Insya Allah nanti kita akan bisa diangkat. Namun demikian juga ada indikator lain yang menentukan kita nanti bisa diangkat atau enggak, yaitu terkait juga tentang sekolah induk, sekolah non induk, kemudian ketersediaan kebutuhan di sekolah induk maupun juga ketersediaan kebutuhan di sekolah non induk dan lain sebagainya. Nah, tentunya di sini kita harus berupaya, selain kita berusaha belajar dapat nilai terbaik, lulus passing grade, ini juga kita harus berdoa ya, dikarenakan faktor terakhir itulah dari doa yang nanti jangan lupa minta doa pada orang tua juga. Kemudian kita berikhtiar dengan baik sehingga nanti kita akan bisa diangkat semua ya di ASN P3K di tahun ini. Dan kita itu nanti akan bisa merasakan, menikmati yaitu salah satu program pemerintah yang mengangkat guru honorer secara besar-besaran ini. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.